Menangkap ikan terbang. Di Kota Biak, secara khusus wilayah Biak Utara, menangkap ikan terbang di lautan bebas tidak dengan cara memancing, menjaring, atau menjala saja, tetapi caranya dengan berdialog antara orang dan ikan terbang. Beginilah ceritanya. Ada seorang yang bermarga Rumaropen, asal Kampung Sor. Sosok tersebut memproduksi minuman dari tangkai tunas mayang kelapa yang berbunga lalu berbuah. Buahnya diiris dan disadap airnya untuk diminum sedikit yang mengandung alkohol, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa mabuk. Dari waktu ke waktu kelapa ini memberi hasil bagi yang bersangkutan. Suatu ketika ia memanjat kelapa ini lagi pada pagi hari untuk memanen hasil minuman, di mana hasil minuman irisan mayang kelapa ini dalam bahasa hari-hari di kampung disebut sauger. Ternyata saat dilihat pada bambu wadah penampung, sauger kosong, tidak ada sauger sama sekali. Karena dilihat bahwa tidak ada isi atau hasil, dikira bahwa mungkin bambunya bocor atau pecah, sehingga bambu tersebut dibawa turun dari pohon dan diisi air. Ternyata tidak ada tanda jika bambu tersebut bocor atau pecah. Bambu pun ditaruh kembali pada ujung mayang kelapa tersebut dan sang pemilik mengiris lagi mayang kelapa dan sang pemilik pulang ke rumah. Keesokan paginya sang pemilik memanjat pohon kelapa untuk melihat hasil perasannya. Ternyata tidak ada hasil sauger pada bambu tersebut. Dengan kondisi masih berdiri di atas dahan pelepah, sang pemilik marah, berteriak karena diduga ada orang yang sengaja mencuri saugernya. Sang pengiris sauger pun berinisiatif untuk membuat sebuah pondok kecil di bawah pohon kelapa, dan ia akan bermalam di pondok untuk menjaganya. Ia pun membawa bambu dan membuat pondok untuk bermalam. Keesokan paginya sang pengiris sauger membawa bambu, ternyata bambu tersebut lagi-lagi tidak ada hasil. Karena sangat marah, maka sang pengiris sauger memutuskan harus memanjat pohon dan bermalam di atas pohon kelapa untuk memastikan siapa yang telah mengambil saugernya. Sepanjang malam ia lalui, dan ketika fajar menyingsing, tiba-tiba muncul sesosok manusia yang menyerupai burung hinggap di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, sang pengiris memeluk sosok tersebut, melapisi beberapa dahan kelapa yang berdekatan, dan terjadilah perlawanan antara si pengiris sauger dan manusia menyerupai burung tersebut. Sosok manusia burung ingin melepas diri dari sang pengiris sauger, tapi sang pengiris tetap bertahan, tidak ingin melepaskannya. Dan fajar semakin merekah. Sang manusia burung mulai bermohon pada sang pengiris sauger agar mau melepaskannya karena hari mulai terang. Dia harus kembali ke dunia asalnya. Sang pemilik kelapa tidak peduli akan permohonan tersebut. Sebaliknya, sang pengiris mulai memarahi sosok manusia burung dan ingin menghukumnya karena sudah berani mencuri saugernya. Ia memarahi dan bertanya dengan teriakan, mengapa mencuri saugernya? Tawar-menawar antara sang pemilik sauger dan manusia burung terus berlanjut. Akhirnya sosok manusia burung pun berkata, "Saudaraku, ini sauger bukan untuk diminum saja tanpa memberi nilai tambah." "Apa maksud nilai tambah dalam keluarga itu?" tanya sang pemilik sauger. Sosok manusia burung pun menjawab lebih lanjut, "Begini saudaraku, dari pohon ini kau pakai untuk mendapatkan hasil yang akan melimpah untuk keluargamu, bahkan bisa untuk semua orang di kampung ini. Kalau begitu bagaimana caranya?" tanya sang pemilik sauger lagi.
Manusia burung pun menjawab lagi, "Caranya adalah saudaraku segera membuat perahu dayung yang berdaya muat 3 atau 4 orang. Cara membuat badan perahu, cara membuat dinding perahu, dan tali jangkar dikasih merekat pada badan perahu dan segala macam dikasih tahu. Manusia menyerupai burung itu kepada sang pemilik sauger. Kemudian jika perahu tersebut sudah jadi, pemilik sauger ini harus berlayar di tengah laut. Namun manusia menyerupai burung ini kasih tahu lagi kepada sang pemilik sauger bahwa dia harus menganyam jaring dari serat atau benang yang diambil dari pohon waru atau dari akar pohon tikar, dan cara menganyamnya seperti ini. Kasih tahu lagi si manusia burung tersebut. Dengan demikian jaringnya berbentuk seperti keranjang berdiameter kurang lebih 1 meter permukaannya dan tinggi 1 meter berbentuk bulat telur, lalu diikat pada sebatang tali bulat berukuran lengan anak kecil dan diberi pintu 4. Jika perahu dan jaring sudah dibuat sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan oleh manusia ikan terbang tersebut, maka pada bulan ke-9 atau bulan ke-10 pada tahun berjalan, dia dengan perahu tersebut sudah beroperasi ke laut dengan ketentuan adalah bahwa tuak atau sauger, kelapa, dan dayung ke laut bebas sampai pantai kampung sayup-sayup dalam penglihatan. Barulah kau siram minuman sauger ke laut dan berbicaralah ke laut seperti begini. Hai famili ikan terbang, hari ini saya mendatangi kamu untuk mengikat perjanjian kerja tentang acara adat yang akan diadakan antara bulan November sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya. Setelah itu mereka yang ada di atas perahu keluarkan makanan, minuman sauger untuk makanan dan minuman ikan terbang. Kadang ada sauger, setempurung, pinang, sirih, dan kapur dilepaskan ke laut dengan tutupan kata, "Ne napi ko lagi minum dan makan pinang ini." Keesokan harinya pagi-pagi benar yang diutus ke laut bisa 3 atau 4 orang sudah melaut. Setelah mendayung sampai di laut cukup jauh dan kadang setelah ritual tadi, maka pada bulan ke-11 tahun berjalan sampai dengan bulan ke-1 tahun berikutnya mulai disiapkan perahu jaring yang telah dirancang khusus seperti yang telah disampaikan, siap untuk dioperasikan. Jika besok pagi hendak pergi ke laut, maka sore hari ada orang yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil daun kelapa yang kering, dipotong dan tidak boleh dilepas jatuh ke tanah, tetapi harus dipegang dari atas pohon hingga ke tanah. Dan daun yang diambil sebanyak 3 dahan atau 4 dahan daun kelapa. Setelah itu daun tersebut dipotong rapi sebagai penutup jaring tadi, lalu salah satu dari daun kelapa kering tadi ujungnya ditaruh di tengah jaring tersebut sebagai tiang pertanda bagi jaring untuk memudahkan pandangan terhadap jaring tersebut, dan seruas batang bambu yang dibersihkan sauger kelapa. Keesokan harinya pagi-pagi benar yang diutus ke laut bisa 3 atau 4 orang sudah melaut. Setelah mendayung sampai di laut cukup jauh dan kadang perumahan di kampung dari arah laut mulai buram atau tenggelam, tidak terlihat lagi, maka perahu berlabuh tenang dan orang yang ada di haluan dalam perahu masuk dalam perahu, tidak boleh sampai kelihatan. Lalu sang pengemudi perahu mulai turunkan jaring
lalu di atasnya disiram sauger dengan ucapan-ucapan atau percakapan seolah-olah pertemuan resmi antara orang dengan penghuni laut, secara khusus ikan terbang. Adapun kalimat-kalimat percakapan seperti yang telah diajarkan, yaitu "Hai familiku, hari ini ada acara kita seperti yang telah kita sepakati pada beberapa bulan lalu. Hari ini kita penuhi untuk melaksanakannya." Setelah itu jaring dilepas, mengemudi mendayung perahu menjauh jaring kurang lebih 30 sampai dengan 50 meter. Lalu berlabuh, lalu mereka yang tadinya bersembunyi dalam perahu bisa naik kembali dan duduk di atas perahu atau tempat duduk semula. Si pengemudi memberi komandan bagikan ikan terbang dan orang yang di depan perahu tadi untuk siram sauger yang mereka bawa. Keluarkan makanan, pinang, sirih, dan kapur, seolah-olah pesta adatnya sudah dimulai. Setelah kurang lebih 1 jam, maka perahu dayung mundur oleh si pengemudi dan orang yang di depan kembali masuk dalam perahu. Dan sesampainya di jaring, jika ada 1 atau 2 ekor ikan dalam jaring, maka si pengemudi mengembalikannya dengan penuh kehati-hatian. Jika ikan tersebut sudah ada di tangan tiba-tiba dan terbang pergi, maka si pengemudi perahu berkomunikasi dengan dia. Maka ikan terbang kembali dan ada pada telapak tangan si pengemudi, lalu ditaruh di dalam perahu dengan penuh hati-hati. Tidak boleh ada 1 sisik ikan yang terlepas. Jika yang pertama diambil hanya 1 atau 2 ekor, maka si pengemudi kembali tuangkan sauger ke atas jaring, lalu diikuti percakapan seperti semula. Lalu dayung menjauhi jaring tersebut. Ketika di atas perahu, lalu ia melihat ke dalam laut, ikan terbang menutupi dalam laut, dan di saat itu merapat kembali jaring dan semua mata jaring penuh dengan ikan terbang. Sampai di atas penutup jaring ada ikan, bahkan sampai di pinggir perahu. Itu tidak perlu ada kehati-hatian atau seluruh persyaratan tadi tidak berlaku, dan ikan terbang sudah bisa diambil dengan alat timba. Kenapa persyaratan itu tidak berlaku? Alasannya adalah bahwa semua yang mengikuti acara pesta semua pada mabuk, tidak sadarkan diri. Dengan demikian hasil yang dibawa pulang bisa 3 sampai 4 karung goni ukuran 100 kg tanpa dipancing, hanya dipungut dan ditimba dengan sapaan famili atau napi. Cerita ini unik, menjadi perhatian dua warga negara asing, yakni dari Belanda. Kebetulan 2 warga negara asing ini menikah dengan perempuan Papua asal Biak Utara. Yang satu wanita bermarga Kapisa berasal dari Kampung Wari, dan satu wanita bermarga Mamboribo berasal dari Kampung Warsa. Kedua warga Belanda ini penasaran, lalu suatu saat mereka ikut melaut, dan saat di laut mereka bertanya kira-kira bahasa apa yang dipakai untuk berkomunikasi dengan penghuni laut, khususnya ikan terbang. Orang-orang kampung mengatakan bahwa silakan mereka memakai bahasa mereka, yakni bahasa Belanda. Ternyata walaupun memakai bahasa Belanda, mereka tetap mendapatkan hasil tangkapan banyak. Pohon kelapa tersebut yang mula-mula menjadi pertemuan antara si pengiris sauger dengan sosok manusia menyerupai burung, dan ketika itu ada pembangunan jalan dari ibu kota distrik ke kampung-kampung, maka pohon kelapa ini juga kena dampak penebangan. Akhirnya si manusia
pengiris sauger tidak bertemu lagi dengan manusia menyerupai burung tersebut.